Awalnya saya cuma coba-coba, tapi lama-lama ketagihan. Stop ya. Tidak ada yang coba-coba di dalam berkarir di dunia ilustrasi. Pergi. Halo guys, kembali lagi dengan saya Tony Midi. Nah, seperti yang barusan terjadi dalam dunia ilustrasi, dalam berkarir di dunia ilustrasi, ketika kalian ingin memutuskan langkah menjadi seorang ilustrator dan berkarir di situ, tidak ada yang namanya coba-coba. Kalian harus serius. Dan salah satu hal yang penting di dalam membangun karir kalian di dalam dunia ilustrasi adalah kalian juga harus bisa mendevelop style kalian. Ini sangat penting, guys. Nah, di konten kali ini aku akan sharing kepada kalian bagaimana saya selama ini membangun style saya, mendevelop style saya sehingga menjadi sebuah karakter ilustrasi yang cukup dikenal banyak orang, engraving style ala Tony Midi. Oke, tips pertama dalam mendevelop style adalah do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kalian sukai dan sukai apa yang kalian lakukan. Karena apa? Di sini akan menentukan seberapa kuat kalian akan bertahan di dalam industri kreatif dan seberapa kuat kalian akan mencintai pekerjaan kalian, bertahan di situ. Ketika kalian mencintai apa yang kalian lakukan, kalian akan stay di situ, bertahan lama hingga akhir. Itulah kenapa kalian harus mencintai dulu apa yang kalian lakukan. Ini kita berbicara dalam style developing, bukan berbicara bisnis. Kalau dalam bisnis lain lagi, kadang orang bisnis bilang kalian tidak perlu mencintai apa yang kalian lakukan atau bla bla bla, bukan seperti itu. Yang saya bicarakan di sini, ingat tentang developing style. Dalam mendevelop style, kalian tentu harus mencintai apa yang kalian lakukan. Itu satu. Oke. Poin kedua adalah yang sangat penting yang kalian butuhkan adalah konsistensi, guys. Oke. Di dalam konsistensi ini kita memerlukan syarat, yaitu syarat dari poin pertama. Apa itu? Kesukaan, kecintaan. Nah, dalam mempertahankan konsistensi, tentu kita membutuhkan hal yang kita cintai agar kita bisa bertahan. Ya, seperti kalian dengan pacar kalian gitu ya. Pasti alasannya adalah cinta yang membuat kalian bertahan walau sakit, guys. sorry, melenceng ya, kita skip dulu. Oke, setelah kita mencintai apa yang kita lakukan, tentu kita pasti akan dengan mudah melakukan suatu hal yang namanya konsisten untuk belajar, konsisten untuk meningkatkan skill, konsisten untuk terus berkarya tanpa henti karena kita suka akan apa yang kita lakukan ini. Bisa dibilang ini passion mungkin bagi beberapa teman atau Gen Z di luar sana menyukai I will work with my passion, bro. Ya, tentu bagi saya passion adalah dimana kita tidak bisa hidup tanpanya, dimana kita tidak bisa hidup tanpa melakukan hal itu. Itu namanya passion. Nah, keuntungan dari kita menyukai apa yang kita lakukan, kita akan bisa konsisten di situ. Dan apa keuntungan konsisten? Keuntungan konsisten kita akan bisa membuild karakter kita, membuild style kita agar menciptakan atau melahirkan wajah-wajah baru. Nah, ini poin penting juga ya. Jadi sedikit melenceng tapi ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Style itu tidak ubahnya atau tidak lain, style itu seperti wajah atau karakter seseorang. Dimana ketika kalian melihat orang itu, kalian akan mengenali si A, si B melalui wajah mereka, melalui cara mereka berpakaian. Itu disebut style dalam ilustrasi, style dalam berkesenian. Seperti halnya seorang Dan Montfort dengan gaya ilustrasinya, warnanya yang khas, goresannya khas, lalu lahirlah style ala Dan Montfort. Begitu pula yang saya lakukan selama ini, dari berbagai macam garis yang saya cintai, aliran garis yang saya sukai, lahirlah style ala Tony Midi, kurang lebih seperti itu. Jadi style itu ya tak ubahnya dari identitas kalian sebagai seorang ilustrator. Oke, itu tadi konsisten. Seperti kata pepatah, konsistensi is transform whatever is to become excellence. Jadi konsistensi akan merubah hal yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa atau full skill. Jadi itu gunanya konsistensi. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah eksperimen. Nah, ini adalah
puncak atau inti dari kalian membuat style baru. Saya tekankan sekali lagi, di dalam dunia ini tidak ada hal yang original atau yang murni lahir baru. Semua sudah ada di dunia ini. Penciptaan alam semesta juga sudah ada semua di sini. Kalau kita mengklaim bahwa kita adalah original pemilik style itu, saya rasa cukup bisa dengan mudah untuk dibantah. Tapi kita bisa menciptakan nuansa baru, warna baru, atau ciri khas tertentu terhadap style kita, terhadap diri kita, yaitu dengan cara eksperimen. Nah, eksperimen ini penting guys. Apa itu eksperimen? Yaitu kita melakukan percobaan-percobaan dengan cara mencoba style A, style B, style C, lalu style D, style E, dan seterusnya. Kita coba style Dan Montfort, kita coba style Aaron Hurke, kita coba semua style itu sampai kita menemukan sesuatu yang baru. Dari itu semua, nanti kalian akan menemukan sebuah atau semacam clue guys. Ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya dulu juga seperti itu. Saya explore gambar French Baroque ornament, saya explore gambar Gustave Doré, saya explore buku dari Jean Lee Pautry tentang engraving. Lalu semua itu saya rangkum, saya tanamkan di otak saya, sehingga ketika saya menggambar, semua ilustrasi atau referensi-referensi yang saya dapatkan tadi melahirkan sesuatu yang baru di dalam visual saya, yang tergores menjadi style ala Tony Midi. Itulah yang terjadi terhadap style ala Tony Midi guys. Oke, bisa ya? Nah, kurang lebih kuncinya seperti itu. Jadi setelah nanti kalian menemukan wajah baru dari berbagai macam style yang kalian coba, yang kalian eksperimenkan, akan lahirlah karya yang goresannya itu unik atau mempunyai wajah baru yang nantinya itu akan menjadi style kalian. Oke, nah dari situ tips terakhir adalah, dan tidak kalah penting, adalah habit. Habit atau kebiasaan. Nah, dari situ, setelah eksperimen tadi, kalian akan menemukan sebuah habit atau kebiasaan. Dari kebiasaan itu, maka akan terus lahir karya-karya yang akan mewakili diri kalian, yang mewakili karya kalian, dan semua orang akan sadar. Walau hanya dengan melihat karya tersebut, mereka pasti akan tahu bahwa itu adalah style seorang Tony Midi. Tony Midi ya, kalau lebih seperti itu ya guys ya. Setelah semua itu tercipta, yang kalian perlukan hanyalah terus meningkatkan, mengasah skill kalian, mengembangkan style kalian, dan jangan pernah berhenti dan jangan pernah puas, karena ketika kalian puas, you are done. Oke, ketika kalian puas, you are done and you are stop and you are nothing. Kamu tidak akan melakukan hal apa-apa lagi, ngapain? Jadi tetap bereksperimen, walaupun kalian sudah menemukan style kalian, itu masih belum finish. Terus kembangkan style kalian tersebut sambil tidak mengkhianati identitas kalian tadi guys. Nah, dari situ semua orang akan tahu bahwa gaya gambar seperti ini adalah gaya gambar seorang ilustrator bernama D.Art. Kurang lebih seperti itu ya kan. Oke, kurang lebih seperti itu tips-tipsnya yang selama ini saya lakukan. Beberapa poin tadi yang telah saya jalankan selama ini sehingga melahirkan style yang seperti saya lakukan ini. Oh ya, dan bisa dibilang saya cukup bangga dengan apa yang saya lahirkan, yaitu style ala Tony Midi ini. Karena apa? Karena ketika saya ketik di Google Tony Midi artwork, maka akan muncul gambar yang serupa dengan gambar saya, tapi bukan saya menggambar. Itu artinya apa? Saya menganggap style saya, menurut saya pribadi, berhasil. Kenapa berhasil? Karena dengan itu orang bisa meniru style saya dan mendapatkan rezeki dari situ, mereka bisa mendapatkan kehidupan dari situ, dan itu membuat saya bangga guys. So, kalian tentu juga bisa seperti itu, lakukan yang terbaik untuk mendevelop style kalian sehingga menciptakan style baru yang bisa menjadi tren. Dan ketika kalian ketik di Google D.Art artwork, muncul gambar-gambar yang serupa mirip D.Art tapi bukan D.Art yang menggambar, atau muncul gambar-gambar serupa mirip Tony Midi artwork tapi bukan Tony Midi yang menggambar. Itu artinya style saya sudah mulai menjadi tren. Nah, itu dia. Jika style kalian sudah masuk atau mengendarai sebuah ombak yang bernama tren, maka satu hal yang sangat amat gokil, yaitu
terciptalah sebuah pasar. Di mana dengan terciptanya sebuah pasar di style tersebut, kalian tentu akan lebih mudah dalam menjual gambar-gambar kalian. Oke? So, pertanyaannya apakah style itu penting? Jawaban saya pribadi itu penting. Tentu pendapat saya akan berbeda bagi teman-teman yang mungkin arahnya ke desain grafis yang lebih ke bisnis, itu berbeda sekali. Karena saya mendevelop diri saya sebagai seorang seniman ilustrasi bernama Tony Media Artwork, tentu bagi saya penting untuk mempunyai wajah tersendiri, mempunyai karakter agar saya bisa menciptakan ceruk market tersendiri, guys. Oke, itu saja mungkin dari saya pembahasan kali tentang style ya, dan bagaimana style itu nantinya bisa membawa kalian untuk mendapatkan rezeki lebih dari situ, hidup dari situ. Tentu kalian akan merasakan hal yang sangat berbeda sekali di dalam diri kalian. Apalagi ketika style kalian sudah memasuki gelombang-gelombang tren dan bisa diterapkan atau ditiru oleh seniman lain sehingga mereka mendapatkan rezeki dari situ. Itu sebuah pencapaian yang lumayan, yang nggak lumayan, sangat amat gokil, guys. Dan oke, udah cukup. Dari tadi itu dulu, udah selesai ya, udah selesai. Saya rasa udah cukup jelas semuanya. Mungkin di konten berikutnya, setelah konten-konten ini, saya akan membuat konten lagi tutorial dan lainnya, dan mungkin sesuai request teman-teman di komen banyak yang menanyakan bagaimana cara menjual gambar kalian. Nah, itu tadi ya, salah satunya dengan cara menciptakan ceruk market tersendiri. Walaupun prosesnya panjang dan berat dan susah, kalian harus siap berdarah-darah karena kalian berjalan dengan idealisme, tapi pasti akan indah pada waktunya. Sekian dulu dari saya, Tony Midi. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you guys. Bye-bye. Cheers.